Ya, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi yang baik dan selalu bersemangat. Nah, perkenalkan saya Iva dari KPS 2K yang akan menyampaikan materi training gender untuk program USAID Japri WGDP. Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada perempuan kurang mampu yang rentang usianya 18-29 tahun, serta pelatihan gender bagi laki-laki yang berada di lingkungan terdekat perempuan pengusaha. Nah, untuk pelatihan gender sendiri ini akan disampaikan dalam 3 sesi seperti yang ada di modul ini, dan modul ini sudah dibagikan kepada Anda semua. Nah, untuk sesi 1 itu membahas tentang pemahaman konsep seks dan gender dan bagaimana dampaknya. Nah, sesi 2 ini tentang keadilan gender bagi perempuan pengusaha. Sedangkan sesi 3 ini tentang peran laki-laki dalam mendukung perempuan pengusaha. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi sesi pertama yang bertemakan pemahaman konsep seks dan gender. Tujuan dari materi ini agar kita paham apa itu istilah seks dan gender dan apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dampaknya bagi kehidupan laki-laki dan perempuan. Nah, mengapa materi ini diberikan di awal? Ini agar dapat dijadikan dasar atau pondasi untuk mendorong komitmen laki-laki dalam mendukung kemandirian pengusaha perempuan yang telah dilatih dan ditingkatkan kemampuannya. Nah, baiklah, kita masuk pada slide yang pertama. Kita akan membahas tentang istilah seks. Nah, istilah seks yang dimaksud ini bukan atau tidak sama dengan hubungan seks. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, ada gambar laki-laki dan perempuan dengan beberapa anggota tubuh yang berkaitan dengan alat reproduksinya. Supaya mudah untuk ini, saya juga memperagakan ada boneka bayi laki-laki dan bayi perempuan yang ini juga nanti bisa menjelaskan tentang apa itu seks. Sehingga seks kalau dalam artinya ini adalah sebuah konsep biologis yang membedakan antara jenis kelamin manusia yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat diubah fungsinya. Jadi sederhananya kalau seks ini adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dari Tuhan, dibawa sejak lahir dan tidak dapat diubah fungsinya. Nah, ini seperti yang boneka saya bawa ini. Ketika bayi lahir, yang membedakan dia laki-laki dan bayi perempuan ini adalah alat kelaminnya jika dilihat dari luar. Tentu bukan rambutnya, kulitnya, hidungnya, atau anggota tubuh lainnya. Nah, kalau dilihat lagi lebih dalam, alat kelaminnya, misalkan yang laki-laki ini, kita bisa lihat pada slide. Nah, di situ ada banyak sekali yang tidak terlihat dari luar. Misalkan kalau laki-laki dia punya sperma, punya hormon testosteron dan kelenjar prostat. Nah, sedangkan perempuan, kalau perempuan di balik vaginanya ini dia ada rahim, ada indung telur, kelenjar mamai yang biasanya mengeluarkan ASI dan juga ada hormon estrogen. Nah, ketika kita memahami itu, alat-alat reproduksi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, nah itulah sebenarnya seks. Jadi seks itu kalau istilah populernya biasa disebut kodrat. Inilah yang sebenarnya istilah asli dari kodrat itu adalah jenis kelamin biologis gitu. Jadi dapat dikatakan kalau laki-laki dimanapun berada, secara kodratnya atau seksnya, ya dia pasti mempunyai penis. Dan begitu pula perempuan, dimanapun dia berada, baik dia misalkan ada di Indonesia, perempuan dari luar negeri, perempuan dari suku tertentu atau agama tertentu, kalau dia disebut perempuan, nah dia pasti punya vagina. Jadi seks itu tidak bisa diubah-ubah, baik secara agama, bangsa, adat maupun
apapun ya, jadi tetap sama gitu. Jadi kalau kita melihat bayi ini, kalau dia walaupun dia bayinya orang Indonesia, orang luar negeri, nah kalau dia disebut laki-laki ya dia punya penis. Nah itu sebenarnya yang dimaksud seks. Jadi seks itu memang jenis kelamin biologis yang intinya adalah pemberian dari Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan, jadi kalau kita bilang kodratnya manusia dilahirkan, dia sebagai laki-laki yang Tuhan lengkapi dengan penis. Dan kalau dia dilahirkan sebagai perempuan, nah dia dilengkapi dengan vagina. Kesimpulannya sebenarnya, nah itulah sebenarnya kodratnya atau seksnya manusia laki-laki maupun manusia perempuan. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan belajar tentang gender. Tapi sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan. Nah, di dalam masyarakat kadang ada yang bilang, loh kodratnya perempuan adalah memasak di rumah saja, atau laki-laki dia harus bekerja, terus dia harus punya fisik yang kuat, terus kemudian dia harus tegas gitu. Nah, apa ini benar gitu? Nah, kalau berdasarkan pemahaman kodrat atau seks yang saya jelaskan tadi, sebelumnya pemahaman ini tentu keliru ya, karena memasak di rumah saja atau merawat anak itu bukan ciptaan Tuhan, tapi itu adalah peran-peran atau pembagian kegiatan yang dibuat oleh manusia. Nah, di dalam slide ini kita juga belajar tentang apa itu gender. Mungkin ini agak asing ya di telinga kita, tetapi istilah ini sudah sering sekarang ini disebut-sebut, terutama jika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan. Jadi istilah gender ini adalah yang dipahami sebuah konstruksi sosial atau sebuah bangunan sosial, tatanan sosial yang dibuat oleh masyarakat untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan apa? Berdasarkan peran sosialnya, sifatnya, posisinya dia, tanggung jawab, dan sifatnya ini berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktunya. Karena ini dikonstruksikan oleh manusia dan manusia ini bisa berada di berbeda-beda tempat dan dia bisa hidup dari masa-masa yang berbeda. Nah, untuk memudahkan ketika kita belajar tentang gender, saya juga bawa 2 boneka. Nah, ini ada boneka yang satu laki-laki, satunya perempuan. Jadi pembedaan laki-laki dan perempuan seperti tampilan boneka ini disebut gender gitu. Jadi kalau kita melihat bajunya, ini sebenarnya gampangnya itulah gendernya. Nah, dalamnya baju ini atau badannya itu sebenarnya seks gitu. Jadi kalau gendernya perempuan itu dia pakai rok, terus rambutnya panjang gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Nah, itu sebenarnya gender. Begitu juga laki-laki, bagaimana dia gendernya laki-laki? Nah, dia mengenakan celana, terus kemudian rambutnya cepak. Nah, apa yang dilakukan laki-laki itulah gendernya. Nah, kalau kira-kira ini saya buka bajunya dan saya tukar, yang laki-laki menggunakan atau mengenakan rok dan perempuannya pakai celana, kira-kira berubah nggak seksnya? Atau berubah nggak kodratnya? Tentu tidak ya. Pasti dia tetap menjadi perempuan walaupun dia pakai celana. Nah, seperti itu ya. Nah, karena gender ini adalah pembedaan yang dibuat oleh manusia, bisa jadi pembedaan ini seperti yang saya katakan ya, berbeda-beda menurut di mana manusia tersebut tinggal. Misalkan yang saya contohkan, laki-laki di Timur Tengah, biasa dia pakai baju gamis, atau kalau di Indonesia itu seperti baju daster yang dipakai banyak ibu-ibu. Nah, untuk itu contoh pakaian ini bisa disebut salah satu bentuk dari konstruksi sosial atau tatanan atau tradisi yang itu tergantung pada budaya atau tempat dan waktu di mana manusia itu hidup gitu. Itu sebenarnya penjelasan terkait dengan bagaimana gender dengan yang dibentuk oleh manusia.
Nah, biasanya peran-peran sosial ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena manusia ini makhluk sosial, jadi kehidupannya biasa dipengaruhi oleh mungkin budaya yang ada di sekitarnya, kondisi atau latar belakang pendidikan masyarakat tersebut, bahkan juga kondisi di mana negara dia tinggal, dan bahkan juga dipengaruhi oleh bagaimana dia menafsirkan misalkan ajaran agama yang dia yakini. Nah, pada intinya semua itu dibangun atau dikonstruksikan atau ditata oleh masyarakat. Nah, itulah sebenarnya yang kita sebut faktor-faktor bagaimana konstruksi sosial itu bisa terbangun. Misalnya kalau sifat itu biasanya menurut penilaian masyarakat perempuan itu harus cantik gitu, seperti yang boneka ini gitu. Nah, laki-laki harus tampan gitu. Nah, terus kemudian perempuan harus lemah lembut dan laki-laki harus gagah perkasa. Padahal di kehidupan kita itu kita lihat sehari-hari atau pada faktanya itu kita bisa melihat bisa jadi terbalik, ada perempuan yang dia tidak lemah lembut, mungkin dia agak tomboy dan dia lebih perkasa gitu. Begitu juga laki-laki, ada yang dia tidak begitu kuat gitu kan. Nah, mungkin dia lemah lembut atau dia sakit tertentu sehingga dia mengalami kerentanan. Jadi ini sebenarnya pemahaman seks atau kodrat itu adalah kebalikan ya dari gender itu sendiri. Jadi kalau seks atau kodrat itu kan diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau gender ini dibuat oleh manusia sebagai makhluk sosial. Makanya biasa disebut sebagai jenis kelamin sosial. Jadi gender itu adalah jenis kelamin sosial. Nah, untuk saat ini yang perlu kita dalami adalah gender itu sendiri. Kenapa kok gender yang kita dalami? Iya, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita. Karena ini dibangun oleh manusia. Sedangkan kalau seks itu ya memang sudah pemberian dari Tuhan. Kalau kita perempuan ya demikianlah adanya, diberikan vagina, indung telur dan lain-lainnya. Nah, kalau laki-laki secara seks atau kodratnya ya demikian itu, dia punya penis, sperma dan lain-lainnya. Nah, mengapa gender itu dibahas ya? Karena selama ini kita juga sering mendengar gitu loh, adanya ketidakadilan gender gitu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi yang saya ingin tegaskan juga bahwa gender itu tidak sama dengan perempuan ya. Jadi kalau ada yang bilang gender sama dengan perempuan, itu tentu keliru gitu. Nah, di slide berikutnya ini saya akan lebih menjelaskan bagaimana peran sosial itu menurut gender. Jadi peran-peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Seperti contoh di ilustrasi gambar ini, ada laki-laki yang dia berkarir atau bekerja di luar, sedangkan perempuannya berada di rumah dengan melakukan perannya mengurus anak, memasak, merawat rumah, dan sebagainya. Jika melihat gambar ini, juga ada yang tersirat di baliknya. Biasanya laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dia tidak menjadi pengambil keputusan dan biasanya tidak punya penghasilan karena dia tidak bekerja. Nah, dari gambar di atas itu dapat disimpulkan jika ada pembedaan peran di masyarakat, baik itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pertanyaannya, apakah pembedaan peran gender ini atau peran sosial ini yang dibuat oleh masyarakat mengakibatkan masalah? Nah, ini pertanyaan ini yang mesti kita harus jawab. Jadi pembedaan peran gender ini tidak masalah asalkan tidak ada yang saling memaksakan gitu. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan bisa bekerja sama, tentunya itu tidak akan menjadi masalah terhadap peran gender ini. Namun yang terjadi saat ini, peran gender laki-laki dan peran gender perempuan ini seperti ada garis yang tegas yang tidak bisa
ditukarkan, yang tidak bisa digantikan perannya. Sehingga ini yang menjadi masalah. Misalkan seakan-akan perempuan dia harus berada di rumah. Nah, laki-laki harus berada di luar rumah. Ini yang kemudian kita anggap menjadi sesuatu yang dinamakan ketidakadilan gender. Nah, ketidakadilan gender yang selama ini banyak terjadi pada perempuan. Kenapa kepada perempuan? Karena memang perempuan yang saat ini masih mengalami keterbatasan akses. Akses itu apa ya? Jadi akses itu jangkauan atau langkahnya. Jadi kalau dia tidak punya langkah yang panjang, jadi dia juga tidak bisa mendapatkan kapasitas atau tidak punya kemampuan apa-apa terhadap dirinya. Bahkan mungkin dia tidak punya posisi tawar apa-apa gitu. Karena dia hanya berada di dalam rumah terus, tidak tahu informasi apa yang bisa berguna untuk dirinya. Bahkan perempuan bisa mengalami kemiskinan. Kok bisa mengalami kemiskinan ya? Karena dia walaupun dia punya bakat, walaupun dia punya kepintaran, tapi kalau cara berpikirnya itu masih pada gender yang tadi merugikan dia, maka dia juga tidak akan mau melakukan usaha atau mau melakukan bisnis atau mau melakukan pengembangan diri. Jadi dia masih beranggapan bahwa oh saya cukup di rumah saja. Begitu juga bagi laki-laki, ketika dia masih memahami gender yang dikonstruksikan masyarakat tadi bahwa laki-laki harus superpower, dia tentu tidak mengizinkan perempuannya untuk bisa membantu dalam melakukan usaha. Begitu. Nah, untuk itu saya di sini juga akan menjelaskan tentang akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan. Jadi agar perempuan-perempuan ini juga tidak tertinggal, maka kita mendorong perempuan ini untuk bisa dapat mencapai kemajuannya. Nah, di slide ini seperti contoh yang ditampilkan, ini adalah kesamaan atau kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Kalau dulu mungkin kita melihat pendidikan misalkan sekolah perawat banyak didominasi oleh perempuan, tapi sekarang laki-laki juga bisa di situ. Nah, begitu juga misalkan akademi militer, dulu perempuan tidak banyak yang masuk di situ, tapi sekarang perempuan sudah mendapatkan akses yang sama di dalam pendidikan tersebut. Sedangkan laki-laki dan perempuan ini juga bisa belajar membuat keputusan yang penting pada kehidupannya. Nah, keputusan yang penting ini sebenarnya memang kemampuan yang harus dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena pemahaman gender di masyarakat yang mungkin tadi ada tradisi yang membuat perempuan itu hanya menurut saja sehingga dia tidak bisa terbiasa untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri gitu. Nah, ini juga perlu dipahami oleh laki-laki gitu. Nah, misalkan contohnya ya, ketika perempuan itu punya usaha, tapi pas dia mau mendapatkan kredit, nah, dia tidak bisa membuat keputusan untuk mengambil kredit itu, masih menunggu keputusan dari suaminya. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan keputusan itu sendiri. Jadi pengambilan keputusan itu sebenarnya disesuaikan dengan posisi lingkungan di mana dia bekerja atau berusaha. Nah, selain akses dan kontrol, kita juga akan melihat bagaimana persamaan atau kesetaraan perempuan terhadap manfaat dan partisipasi. Ini juga perempuan dan laki-laki memang seharusnya punya manfaat atau punya mendapatkan manfaat yang sama ya, baik itu dalam hal misalkan upah atau penggajian. Kadang kita masih melihat ada perbedaan, misalkan pekerjaannya sama yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tapi upahnya masih lebih sedikit bagi perempuan. Ini contohnya di dunia pertanian ya, kadang-kadang karena perempuan agak dianggap masih tidak terlalu kuat gitu. Padahal sebenarnya banyak perempuan yang bisa mencangkul juga gitu. Nah, itu. Terus kemudian ada kesempatan bagaimana perempuan juga harus terlibat atau ikut berpartisipasi
pada pelatihan atau peningkatan kemampuan lainnya. Perempuan tidak boleh mendapatkan perbedaan atau diskriminasi ya, karena dia jenis kelamin perempuan. Sehingga kami mendorong pelatihan-pelatihan yang perlu dipikirkan adalah bagaimana perempuan ini bisa terlibat aktif gitu. Misalkan kalau pelatihan itu tidak terlalu malam atau tidak terlalu jauh sehingga perempuan yang tidak biasa untuk keluar dia bisa mengikuti pelatihan. Nah, dengan kita sudah mempelajari apa itu konsep seks atau kodrat yang merupakan jenis kelamin biologis atau yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir dan tidak bisa diubah-ubah, dan konsep gender yang sebenarnya itu adalah konstruksi yang dibuat oleh masyarakat, kami berharap kita semuanya sudah tidak salah lagi dalam memahami dan tidak merasa takut lagi terhadap langkah-langkah yang perlu diambil, terutama ini bagi para perempuan untuk bisa mengembangkan usahanya atau memulai usahanya. Begitu juga bagi laki-laki agar memahami bahwa perempuan juga punya kesempatan untuk berusaha dan berpartisipasi di ranah publik. Sehingga jika perempuan sudah mampu menambah income atau menambah pendapatan keluarga, maka diharapkan laki-laki juga dapat berbagi peran pekerjaan di rumah tangga agar perempuan tidak mengalami beban yang ganda gitu dan dia bisa konsentrasi juga dalam mengembangkan usahanya. Nah, semoga sesi pertama ini yang kita tadi membahas tentang konsep seks dan gender ini mampu membuka wacana kita, mampu membuka memperdalam pemahaman kita bersama bahwa pada kodratnya memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan sosial, keberadaan manusia adalah sama, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak untuk dibeda-bedakan. Jadi itulah sebenarnya kesimpulan dari sesi pertama ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk mengubah pola pikir kita selama ini dan semoga kehidupan kita lebih baik lagi. Salam setara untuk kita semuanya.